Hai Leo, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk bulan November tahun 2021. Nggak kerasa ya, udah bulan November aja, habis ini Desember lagi ya. Dan menuju tahun berikutnya. Semoga di sini bagi kalian yang sudah mencapai impian kalian di sini, congratulations. Semoga bisa dipertahankan, bisa mewujudkan dan bisa bermanfaat ya bagi diri kalian dan juga orang lain. Kalau misalkan kalian masih belum, semua orang punya waktunya sendiri untuk bisa mencapai kesuksesan mereka ya, tahap demi tahap. Yang penting ada apa? Ada usahanya ya, tidak berharap saja begitu. Oke Leo, di sini adalah general reading untuk bulan November ya. Kalau misalkan ini resonate buat kamu, aku bersyukur bisa membantu. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan ya teman-teman. Oke, kalau mau private reading silahkan hubungi nomor yang ada di description box, ada price listnya di situ ya. Oke Leo, kita mulai masuk ke readingannya. Untuk general dulu ya. Oke Leo, paling atas ya, sepatu. Sepatu itu adalah sebuah lambang dari keadilan, juga lambang dari kebersamaan, lambang dari sosial. Sepatu itu ini analoginya begini, kamu kan tidak bisa menggunakan sepatu hanya satu sisi aja, maksimal, bukan maksimal ya, harus dua begitu ya, harus dua, dan normalnya sama begitu ya. Sehingga kalau aku bisa bilang dari sepatu ini, kamu harus sadar bahwa kamu tidak bisa berjalan sendiri tanpa orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus yakin bahwa di kehidupan ini ada baik ada buruk, dan semua itu kadarnya seimbang, tidak ada yang lebih kecuali karma yang mempengaruhi. Jadi tidak balance begitu. Kalau hidup kita kamu menjalani kehidupan dengan baik, maka karma, bukan karma ya, hal baik dan hal buruk yang datang itu pasti ada dan jumlahnya akan sama, kecuali dipengaruhi oleh karma, entah itu karma baik atau karma buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu harus sadar bahwa kamu mungkin selama ini agak goyah ya, sehingga kamu tidak terlalu balance akhir-akhir ini dan sulit untuk menentukan keputusan kamu. Nah, di bulan November ini diminta untuk lebih stabil lagi ya, untuk bisa kembali ke jalur kamu lagi. Kamu harus sadar bahwa apa yang kamu lakukan, beberapa hal yang kamu lakukan selama ini, mungkin ada yang melenceng dari jalurnya. Sehingga kamu harus kembali lagi ke jalur. Dan jangan lupakan orang-orang di sekitar kamu juga. Oke? Orang-orang yang baik tentunya ya, bukan yang toksik. Oke, sekarang kita akan masuk ke tarot readingnya untuk karir dan keuangan. Oke. Di sini ada di Hierophant, ada Knight of Wands, ada Knight of Pentacles. Wow, ada Knight, ada Knight. Ini dua lambang yang berbeda ya. Oke, jadi mungkin aku bisa kasih gambaran begini. Kamu sudah ibaratnya bekerja dengan tulus ya di sini ya, kamu sudah bekerja dengan penuh semangat di sini. Tapi terkadang kamu merasa kok hasil yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Di mana letak salahnya begitu? Karena di sini aku melihat dua hal yang berlawanan Knight-nya, dan arah kanan dan kiri. Sehingga aku bisa melihat bahwa kamu sudah bekerja mati-matian, kamu sudah banyak hal yang kamu korbankan, tetapi kok yang datang tidak sesuai ya begitu terkadang, ataupun datang pun kok kayaknya ada aja ya, kayak hambatannya ataupun hal yang pengeluaran begitu ya. Nah, di sini teman-teman, aku ingin kasih tahu kamu bahwa kamu ini ketika mendapatkan sesuatu hal, memang energi kamu ini tidak secepat yang lain datangnya, sehingga terkadang kamu mungkin merasa kalah ataupun merasa tertinggal dari yang lain ya. Bukan tertinggal sebenarnya, tapi di sini adalah tentang proses dan juga tentang waktu, dan juga memang fate kamu, nasib kamu, jalan hidup kamu ya. Sehingga kamu dapatnya mungkin sekarang, mungkin kamu dapatnya tidak sekarang, tapi kamu dapatnya minggu depan. Teman kalian dapatnya sekarang. Nah, itu terkadang perbedaan-perbedaan itu yang membuat kamu akhirnya kok selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Saranku di karir dan keuangan ini adalah kamu bekerjalah seperti biasanya ya. Kamu bekerjalah dengan tulus, kamu bekerja dengan ikhlas ya.
keuangan itu pasti datang, ada aja rezeki buat kamu sebenarnya di sini. Asalkan di sini kamu mau berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Misalkan kalau kamu masih suka membandingkan diri ya, kayak dia kok sudah sampai situ, kok aku masih sampai sini ya. Semua orang tidak bisa sama teman-teman progresnya. Kalau semua sama ya gimana dong? Kan nggak bisa, ya kan? Terkadang kita jalan aja kadang lantainya nggak rata, ya kan? Tapi bangunan itu jadi, lantai itu jadi ya kan, bisa dipijak. Nah, seperti itu. Proses kamu mungkin tidak akan sama, tingginya tidak akan sama, tapi percayalah bahwa apa yang kamu kerjakan ini akan menjadi karma baik buat kamu di kehidupan berikutnya. Ya, karma baik. Di sini aku lihat banyak dari kamu yang menabung karma baik ya. Leo. Untuk keuangan juga aku lihat di sini banyak dari kamu yang cukup bisa menjadi seseorang yang bijaksana, bisa menjadi seseorang yang cukup membantu orang lain. Untuk keuangan, tapi tidak banyak membantu, tapi itu sangat berguna buat kamu di masa depan. Untuk pekerjaan, jalani seperti biasa, jangan membandingkan diri dengan orang yang lain, karena prosesmu berbeda dengan orang lain. Ada loh prosesnya yang lebih lambat daripada kamu. Tidak mungkin kamu yang lebih lambat, karena apa? Di atas langit masih ada langit. Oke, terkait proses aja sih sebenarnya, tuh kan, bener. Loh kan. Dan kalau kalian lihat di sini, kesehatan ada Ace of Pentacles, terus ada Ten of Pentacles, ada Temperance ya. Kesehatan kamu di sini kalau aku lihat ya, adanya kesembuhan dari kamu. Mungkin di sini kamu yang kemarin sempat gak enak badan ataupun mungkin so frustrated ya, merasa benar-benar capek, kamu berusaha balance, dan kamu di sini aku lihat banyak liburannya bersama keluarga ataupun mungkin bersama orang yang kamu sayang, mungkin sahabat ya, teman begitu. Sehingga aku lihat di sini dari kesehatan ya, ini cukup membuat kamu merecharge energi kamu ya, untuk bersiap diri menuju tahun 2022. Wow, keren banget sih untuk Leo ya di sini ya. Bagus untuk kesehatan. Tidak perlu terlalu banyak dibicarakan. Sangat positif. Untuk single, yang duluan keluar ya. Oke. Ada Nine of Swords, ada King of Swords, ada The Sun. Ya, banyak dari kamu yang belum sepenuhnya healing, atau banyak dari kamu yang baru broken heart ya di sini. Dan kamu masih energi dia masih terbayang-bayang di sini. Mungkin sudah lama tapi kamu masih sulit untuk melupakan ya. Dari tiga kartu ini ya, untuk yang single aku bisa melihat bahwa kamu ini masih suka terbayang oleh masa lalu dan masih sering memikirkan masa lalu serta sering overthinking terhadap hal-hal yang sudah terjadi ya. Sehingga di sini terkadang membuat kamu ya flashback lagi ke belakang, terus juga mempengaruhi energi kamu, mempengaruhi emosi kamu begitu ya. Nah, dari King of Swords ini juga aku melihat bahwa kamu di luar berusaha untuk berbeda dengan isi hati kamu ya. Di luar kamu berusaha untuk terlihat wah, kamu happy, kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu terlihat tegas, kamu terlihat oke, kamu terlihat menarik, mempesona. Tapi dalam hati kamu tidak bisa dibohongi ya. Dari kartu kita tidak bisa berbohong di sini. Semua transparan ya. Saya ada Nine of Swords di situ. Kamu masih ada rasa duka di dalam hati. Tapi di sini The Sun, kamu yakin bahwa kamu bisa mempunyai atau datang orang yang tulus sama kamu, yang benar-benar tulus, benar-benar sayang buat kamu ya. The Sun. Akan tiba saatnya. Balik lagi, kembali ke masalah waktu. Ya. Tantangan kamu adalah di sini untuk menyembuhkan diri kamu. Mungkin tidak hanya ini ya, tidak hanya memori bersama masa lalu, tetapi juga tentang kewajiban kamu untuk memenuhi tugas-tugas kamu. Itu ya untuk yang single, karena di depan sana akan ada feedback positif untuk kamu. Jadi kamu tenang aja ya. Sekarang untuk couple, ada Judgment, ada Eight of Wands, ada Seven of Wands. Oke, mungkin di sini yang couple kamu mungkin merasakan bahwa akhir-akhir ini cukup jarang komunikasi sama pasangan begitu ya. Ada Seven of Wands, mungkin kalian sama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita kalian ya. Sehingga di sini kalau bisa melihat bahwa jadi Judgment, dari Judgment ini adanya suatu renew ataupun fase yang baru, new phase ya. Di sini terkait dengan hubungan menjadi lebih hidup lagi ya. Ada 7, ada 8 urut ya. Berarti dari kamu yang kemarin ada konflik di situ ya, Seven of Swords terlihat orang kayak lagi kerja gitu ya. Benar-benar kerja keras, wajahnya penuh emosi, masuk ke Eight of Wands. Intinya apa? Hal-hal yang kalian lakukan kemarin ya, itu membuat kalian membuat kalian lebih erat lagi di masa sekarang. Misalkan kalian jarang komunikasi gitu, kalian kan kangen otomatis ya, dan terbayarlah kangen itu dengan Eight of Wands ya di bulan November. Kalian lebih erat lagi di sini hubungannya, dan ada
hal-hal banyak ya, entah itu besar ataupun kecil yang membuat kalian bahagia begitu sama pasangan, mungkin jalan-jalan sama keluarga begitu ya. Oke, seperti itulah untuk yang couple. Intinya di sini kalian sadar bahwa kalian tidak bisa hidup sendiri. Oke. Kata itu balik ya. Believe in impossible, percaya pada hal yang tidak mungkin. Nah, di sini ya, apa yang kamu anggap tidak mungkin kemarin teman-teman, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya aku nggak bisa deh. Nah, percaya pada hal yang tidak mungkin, karena hal yang tidak mungkin bisa menjadi kenyataan, dan hal yang kamu pikir mungkin bisa saja tidak terjadi ya. Itu adalah hukum alam. Prosperity lies ahead, kemakmuran ada di depan ya. Percayakan pada takdir, percayakan pada diri kamu sendiri, percayakan pada universe, percayakan kepada pencipta kamu, karena kamu adalah cukup dengan caramu sendiri. Kamu sudah banyak memukau orang lain tanpa kamu sadari ya, tanpa mereka ucapkan. Show the world the real you, tunjukkan kepada dunia siapa kamu, jangan tutup-tutupi siapa kamu, tunjukkan kreativitas kamu, tunjukkan bakat kamu. Oke, Leo, seperti itu ya. Sekarang untuk wisdom. Nih, untuk wisdom orphan ya, yatim piatu. Di sini bukan yatim piatu secara mutlak ya, tapi rasa yang orang yatim piatu rasakan, sendirian, kesepian, kurang kasih sayang begitu ya. Sorry to say di sini kalau misalkan kalian dalam kondisi seperti ini ya, tapi ini adalah kondisi kartunya. Mungkin banyak dari kalian yang kehilangan orang ya di bulan November. Di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin kehilangan orang yang kalian sayang, sehingga itu menimbulkan duka baru untuk kalian. Oke, Leo. Cukup sedih ya. No problem. Semoga ini tidak terjadi ke kalian ya. Negatifnya bisa kalian buang ya, tapi tidak bisa menghindari takdir. Kita tetap tidak bisa menghindari takdir ya. Ada come to the edge, datang ke tepian. Kamu mungkin merasa beberapa persen dari kehidupan kamu itu sudah hilang begitu ya, bersama dengan kenangan-kenangan dari masa lalu, dan kamu tidak ingin mengingat itu lagi ya. Ada the trip, banyak dari kalian yang mungkin vacation sama keluarga, ataupun mungkin kalian datang dari tempat jauh, merantau ya. Kalian ingat keluarga lagi, kalian rindu begitu ya. Dan ada milk and honey, ada kebahagiaan juga di sini ya, terselip di antara sekian banyak rentetan tragedi yang terjadi di bulan November. Ada kebahagiaan, terselip kebahagiaan buat kalian ya. Agar kalian selalu sadar bahwa dalam kalian keadaan jatuh sekalipun, kalian tetap bakal dibantu oleh Yang Maha Kuasa ya. Itu wow, deep banget ya untuk Leo ya. Udah zodiak kedua, baru zodiak kedua udah deep kayak gini. Oke, no problem. Kita akan masuk ke Island and Wellness untuk melihat situasi single. 2 kartu ya, self-indulgence dan clock. Nah, ini adalah masalah waktu. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat. Jadi kamu gak perlu berpikir, apakah aku kebagian slot jodoh ataupun ada orang yang tertarik sama aku, interest with me. Maybe at this time, at this moment, no. But in the future, takdir akan berkata lain ya. Takdir akan berkata lain. Ada orang yang datang ke kamu tapi tidak sekarang ya. Dan ada self indulgence, fokus on self ya, fokus sama diri kamu sendiri. Waktunya healing. Healing, kamu belum sepenuhnya healing ya. Oke, self appreciation. Aku bisa kasih tahu kamu bahwa jangan mencari orang lain sebagai alat untuk membantu kamu menyembuhkan diri dari luka ya. Jangan pernah teman-teman ya. Kamu harus penuhnya healing, kamu harus penuhnya siap untuk mencari orang baru, ataupun untuk menemukan orang baru dan menjalin hubungan. Di saat kamu masih banyak tekanan, kamu masih banyak pressure, kamu masih banyak memori ya yang menyakitkan, kamu mencari orang lain untuk apa? Untuk membantu kamu healing. Ya sudah, berarti orang itu tujuannya datang hanya untuk membantu kamu menyembuhkan luka kamu. Setelah kamu sembuh ya orang itu akan pergi. Dan akhirnya orang itu apa? Meninggalkan luka lagi buat kamu. Ya, paham ya? Jadi jangan pernah mencari orang lain untuk membantu. Karena kalau dia sudah selesai dan kamu tidak membutuhkan bantuan dia lagi, maka dia akan pergi. Alam semesta akan menjauhkan kalian ya. Jadi carilah orang yang benar-benar tekad dalam hati kamu untuk apa? Untuk bersanding sama kamu, bukan hanya datang untuk menyembuhkan kamu ya. Kalau kamu mau menyembuhkan diri, lebih baik kamu sendiri aja deh. Karena kalau kamu sudah sembuh ya kamu akan tetap pada diri kamu sendiri, nggak mungkin kamu pindah ke diri orang lain kan. Seperti itu ya. Semoga kamu paham. Kamu memang benar-benar deep di sini. Jadi membutuhkan pemahaman yang agak tinggi untuk memahami kata-kata.
photograph, dan sunglasses. Wow, di sini banyak yang hiburan nih sama pasangan ya. Di sini ya ada sunglasses ya, ada photograph, foto-foto kenangan gitu ya, dan bakal jadi memori yang bakal kalian rindukan nantinya ya. Nah, aku melihat sini akur ya sepertinya. Mungkin kalian di sini sering berantem gitu ya dalam hal-hal kecil kayak anak kecil mungkin, dan ini waktunya kalian untuk apa bersama ya. Kalian banyak introspeksi diri sih di sini ya untuk Leo. Sekarang untuk ini single past life relationship. Kenapa selalu mengikuti teman-teman? Kenapa masa lalu kalian masih selalu mengikuti kalian? Mengapa itu sangat benar-benar berpengaruh buat kalian? Apakah kalian di sini pernah menikah sama mereka? Ya kalau memang sudah menikah tidak bisa kita tolak bahwa sulit untuk melepaskan. Ya karena sudah berbeda tingkatannya. Tapi kalau kalian yang masih dalam tahap pacaran, ada baiknya kalian memikirkan ulang kalau kalian terlalu memikirkan orang ini. Apakah orang ini worth it nggak buat kalian? Apakah orang ini cocok nggak buat kalian? Memikirkan kalian nggak? Nah, kayak gitu. Itu harus kalian pertimbangkan. Memang tidak mudah untuk healing teman-teman. Ada orang sampai puluhan tahun bahkan belum healing. Ya, tidak bisa. Kita tidak bisa menyamaratakan. Aku ngomong, kamu harus healing. Kamu benar-benar harus healing bulan itu. Nggak bisa. Healing tidak semudah itu. Ya. Makna healing itu kalian harus pahami dulu. Baru kalian bisa tahu apakah kalian ini sudah dalam prosesnya atau belum. Ya, seperti itu ya untuk yang single. Karena aku masih melihat kalian masih belum lepas sih dari masa lalu di sini ya. Untuk couple, wedding. Wow. Ya, suasana yang kalian timbulkan di bulan November bersama pasangan itu kembali lagi momennya seperti new couple begitu, ataupun new fase ya, hubungan yang ibaratnya fasenya yang baru gitu. Sehingga kalau aku bisa lihat di sini kalian bakal hangatnya kembali lagi seperti masa pertama, masa lalu begitu ya, yang dulu-dulu begitu. Dan itu akan menghidupkan hubungan kalian lagi ya. Oke, seperti itu ya readingan untuk Leo di sini. So deep ya, tapi ada makna di baliknya. Oke, sekian readingan dari Leo ya, dari Kabinet Tarot. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa memberikan kalian energi yang positif. Kalau kalian merasa cocok, silahkan klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you in the next reading. Bye-bye Leo.